Ya, kali ini kita akan membahas lebih khusus tentang garis dan koordinat. Nah, dalam dua dimensi, terdapat sistem koordinat kartesian yang setiap titiknya dilabeli dalam buka kurung x, y gitu kan. Dan koordinat kutub yang setiap titik dilabeli dalam R dengan V. Dan juga masih banyak sistem koordinat yang dapat dibuat dalam bidang dua dimensi. Dua buah titik berdekatan memiliki nilai yang berdekatan pula dalam sistem koordinatnya. Misalkan titik xy dan x plus dx dan y plus dy saling berdekatan ketika dx dan dy bersifat infinitesimal, sangat kecil. Begitu pula RV dan R plus dr V plus dv akan sangat berdekatan. Jadi ketika kita melihat di sini xy dan di sini adalah x plus dx, y plus dy, ini dia akan sangat berdekatan kalau dx dan dy-nya ini sangat kecil. Itu pula ini, di sini dia adalah rv, ini adalah r plus dr, v plus dv. Nah, pada koordinat kartesian xy, jarak ds di sini, jarak ds itu adalah jarak dari xy ke x plus dx, y plus dy adalah kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Jadi ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat, sehingga ds-nya adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, begitu pula pada koordinat kutub, jarak antara titik RV dan R plus dr, V plus dv ini, jarak ini, ds ini, kita juga bisa gunakan teorema Pythagoras di sini. Nah, ini dia adalah dr-nya, ini adalah rdv. Karena ini meskipun bengkok, kalau dia sangat kecil kan dia akan terlihat seperti garis lurus. Nah, seperti kalau kita berada di bumi, meskipun bumi itu bulat kan, kita ketika berjalan di permukaannya, karena kita itu kecil dibandingkan permukaan bumi itu kan lingkungan di sekitar kita itu terlihat datar. Begitu pula ini, meskipun dia ini melengkung, kalau rdv-nya ini dia sangat kecil, maka dia akan terlihat datar. Sehingga kita bisa gunakan teorema Pythagoras dan kita dapatkan ds-nya itu sama dengan akar dari dr kuadrat ditambah r kuadrat dv kuadrat. Dan kedua persamaan ini hanya berlaku ketika dr dan dv dia bernilai kecil. Nah, untuk mengetahui jarak dari dua titik, apabila jaraknya itu cukup jauh atau tidak kecil, bisa didapatkan melalui integral, di mana S-nya, jarak antara dua titik itu adalah integral ds, atau integral akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat, atau integral akar dari dr kuadrat ditambah r kuadrat dv kuadrat. Misalkan, untuk menghitung keliling lingkaran dalam koordinat kartesian, persamaan lingkarannya kan dia memiliki bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r besar kuadrat, di mana r besar itu dia adalah jari-jari lingkaran. Hingga keliling lingkarannya dia adalah integral tertutup lingkaran, jadi kan ya seluruh lingkaran dari dx kuadrat tambah dy kuadrat. Ya, kita keluarkan dx-nya, kita akan dapatkan integral dari akar dari 1 plus dy per dx kuadrat dx itu. Jadi ini dy per dx kuadrat. Nah, karena kita punya sebenarnya ini nggak boleh ditulis gini ya. Ini harusnya dy per dx kuadrat. Karena ini nanti artinya berbeda kalau dy kuadrat dibagi dengan dx kuadrat. Artinya dy per dx kuadrat. Ini keliru nih. Karena x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka y sama dengan akar dari r kuadrat minus x kuadrat. Sehingga dy dx kuadratnya sama dengan x kuadrat per r kuadrat minus x kuadrat. Sehingga kelilingnya itu keliling lingkaran kan dia integral tertutup. Jadi dua kali integral dari minus r, di sini minus r, di sini r. Karena ada bagian atas dan bagian bawah di sini. Integral dari
akar 1 plus X kuadrat per R kuadrat minus X kuadrat dx. Kalau kita samakan penyebutnya, kita dapatkan integral dari R per akar dari R kuadrat minus X kuadrat dx. Tidak lain dia adalah akar sinus, yaitu 2R sin inverse dari X per R dari minus R sampai R, kita dapatkan 2πR. Dalam koordinat kutub, lingkarannya ya kita bisa dapatkan kan-nya adalah integral 0 sampai 2pi R d theta. Tidak lain dia adalah 2πR. Jadi lebih mudah menggunakan koordinat kutub untuk menghitung keliling lingkaran. Nah, dengan mengetahui perumusan garis atau jarak antar titik, maka semua teorema pada bidang geometri Euclidean itu dapat diturunkan. Sebuah geometri dicirikan oleh elemen garis ds yang memberikan perumusan jarak antar titik yang terdekat, di mana biasanya elemen garis ditulis dalam bentuk ds kuadrat, bukan ds saja. Misalkan kayak di koordinat kartesian, ds kuadratnya sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Sebuah contoh dari geometri non-Euclidean itu dia adalah permukaan sebuah bola atau sphere 2 yang telah kita bahas sebelumnya, yang mana dia akan memiliki jari-jari A di sini. Jadi dia hanya permukaannya saja, bagian radialnya itu enggak. Sehingga untuk melabeli titik pada permukaan bola, titik tersebut hanya dilabeli dalam suku sudut theta dan phi. Titiknya itu hanya bergantung sama theta dan phi, karena jari-jarinya itu di semua permukaannya itu kan selalu sama. Jadi kita misalkan memiliki permukaan bola yang ya kita perbesar di sini, jarak antara dua titik theta phi dan theta plus d theta phi plus dv diberikan oleh elemen garis. Nah, ini kita telah mempelajarinya di fisika matematika, di matematika fisika ya, atau di kalkulus, mana ds kuadratnya itu sama dengan a kuadrat d theta kuadrat ditambah sin kuadrat theta dv kuadrat, di mana elemen garis pada permukaan bola ini dapat digunakan untuk menghitung keliling pada permukaan bola. Jadi misalkan lingkaran pada permukaan bola diambil sehingga di pusat lingkaran terdapat tepat, sehingga di pusat lingkarannya tepat berada pada sumbu kutubnya, seperti di sini. Dan dengan demikian, lingkaran tersebut akan memiliki sudut theta yang konstan, misalkan theta besar. Di sudut, kita ambil bentuk lingkaran ini, lingkaran yang ini ya, di mana pusatnya itu kan tepat di sumbu kutubnya ini, di kutub utara. Ini sudutnya itu memiliki sudut theta besar di sini. Jadi di semua daerah, di sini itu juga theta besar, di semua daerah ini dia akan membentuk sudut theta besar yang sama besarnya. Nah, karena theta besar ini konstan, maka elemen garisnya itu dia hanya fungsi dari phi. Sehingga kelilingnya itu adalah integral dari 0 sampai 2pi a sin theta besar dv. Nah, tidak lain dia adalah 2pi a sin theta besar. Jari-jari lingkaran pada permukaan bola itu didapatkan dengan mengintegralkan elemen garis dari pusat lingkaran, dari sini, dari kutub utara, ke salah satu ujungnya. Entah bebas ke sini, atau ke sini, atau ke sana. Kan sama aja. Nah, dimana R-nya itu, kalau kita tinjau, misalkan kita bergerak dari sini ke sini, gitu kan tetanya yang berubah. Tetanya misalkan awalnya segini kan kecil, terus dia akan membesar, dan di sini akan menjadi theta besar di sini. Sudut phi-nya itu kan sama, sudut phi-nya itu kan selalu berada di sini misalkan. Sudut phi-nya misalkan di sini ada sudut phi. Nah, sudut phi-nya itu di semua bagian itu akan sama, sehingga suku phi-nya itu akan konstan dan integralnya itu adalah integral theta. Itu jari-jarinya R sama dengan integral dari 0 sampai theta besar A d theta. Tidak lain dia adalah A theta besar. Sehingga kita bisa dapatkan hubungan A theta besarnya itu dia adalah R dibagi dengan A. Nah, sehingga
kita dapatkan hubungan antara keliling lingkaran dengan jari-jari lingkaran pada permukaan bola. Kita ubah sin theta besarnya ini menjadi R per A. Tidak lain adalah kelilingnya adalah 2pi A sin R per A. Nah, apabila R-nya ini sangat jauh kecil daripada A, maka ini kan sin R per A-nya akan mendekati R per A gitu kan. Jadi ketika sin R per A-nya akan mendekati R per A. Sehingga kelilingnya itu akan menjadi 2πf yang akan memiliki nilai mirip seperti lingkaran pada geometri Euclidean. Elemen garis pada bidang dan permukaan bola itu dapat didapat dari gambar geometri yang merupakan permukaan pada ruang Euclidean. Jadi kita bisa menurunkan ini tadi elemen garisnya dengan kita menggambarkan permukaan bola ini pada geometri Euclidean 3 dimensi itu kan. Ini adalah koordinat bola 3 dimensi. Ini ada perbedaan antara permukaan bola dan koordinat bola. Kalau permukaan bola itu jari-jarinya konstan. Karena kita hanya ambil permukaannya aja. Kalau koordinat bola kan jari-jarinya bisa berubah-ubah R. Nah, namun pada relativitas umum, kita sering dihadapkan pada elemen garis yang bermacam-macam yang menunjukkan sifat geometri ruang waktu. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ide Einstein pada teori relativitas umum yaitu menunjukkan bahwa gravitasi itu kan adalah pembelokan ruang dan waktu. Artinya apa? Artinya geometri dari ruang waktunya itu akan berubah-ubah akibat gravitasi. Dengan demikian, untuk menunjukkan geometri, kita memerlukan sebuah elemen garis. Nah, di sini pada relativitas umum itu elemen garisnya itu dia bermacam-macam. Misalnya, kita memiliki sebuah geometri yang memiliki elemen garisnya ds kuadrat itu sama dengan a kuadrat d theta kuadrat ditambah f theta kuadrat dv kuadrat. Apabila f theta-nya itu dia adalah sin theta, maka geometri yang terbentuk itu dia adalah permukaan bola di sini. Seperti yang kita miliki sebelumnya. Nah, apabila f theta-nya itu adalah sin theta dikalikan 1 minus 3/4 sin kuadrat theta, geometri yang terbentuknya adalah geometri mirip kulit kacang di sini. Jadi perubahan f theta ini dia akan sangat mempengaruhi bentuk dari geometrinya. Karena elemen garis itu sama untuk semua V, menunjukkan kalau geometri akan simetri terhadap sumbu X dan sumbu Y. Keliling K yang bergantung pada theta dari sebuah lingkaran dengan theta yang konstan itu dia adalah integral dari 0 sampai 2pi A F theta dV. Tidak lain dia adalah 2pi A F theta. Dan jarak antara kutub utara dan kutub selatannya itu D adalah integral dari 0 sampai V d theta dikalikan A. Jadi adalah VA. Nah, dalam perhitungan keliling lingkaran pada bidang datar, hasilnya akan sama meskipun kita gunakan koordinat kartesian atau koordinat kutub. Itu pula jari-jari lingkaran yang digambar pada kedua koordinat akan memiliki hasil yang sama jika menggunakan koordinat yang berbeda. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk menghitung keliling lingkaran dalam koordinat kartesian dan koordinat kutub, ada geometri yang datar itu kan kita dapatkan kelilingnya adalah 2πr. Hanya saja menggunakan koordinat kutub bisa kita dapatkan lebih mudah daripada koordinat kartesian. Keliling lingkaran dan jari-jari lingkaran itu dia merupakan kuantitas yang independen terhadap pemilihan koordinat. Sebuah titik yang diberi label koordinat x, y, dan l theta terdapat hubungan antara kedua label tersebut. Hubungan ini disebut sebagai transformasi koordinat. Mana seperti yang kita tahu dalam kalkulus, hubungan antara koordinat polar dengan koordinat kartesian dia adalah seperti ini. Begitu pula elemen perpindahannya, elemen dx dan dy-nya seperti ini. Dan kita ketika tinjau elemen garisnya ds kuadrat adalah dx kuadrat ditambah dy kuadrat,
sama dengan cos kuadrat V dr kuadrat ditambah sin kuadrat V dr kuadrat ditambah r kuadrat sin kuadrat V dv kuadrat ditambah r kuadrat cos kuadrat V dv kuadrat itu sama dengan dr kuadrat ditambah r kuadrat dv kuadrat. Ini suku meskipun dikuadratkan suku silangnya kan saling menghilangkan. Nah, di sini terlihat kalau elemen garis itu akan sama meskipun dihitung menggunakan koordinat kartesian ataupun koordinat kutub. Sehingga elemen garis dia bersifat invarian terhadap transformasi koordinat.